Polisi menetapkan 14 remaja pelaku tawuran di perbatasan kota Pekalongan dan Batang yang menyebabkan satu korban meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam sebagai tersangka. Menurut polisi, peristiwa tawuran antara dua geng tersebut berlangsung Jumat dini hari 13 Januari lalu yang diawali dengan saling tantang di media sosial. Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo mengatakan, korban tewas atas nama Arya Hadi warga Kelurahan Karangasem, Kecamatan Batang Kota. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ke-14 pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Jatantras Polrestabes Semarang menangkap komplotan pelaku curanmor roda 4 yang beraksi 3 kali di wilayah kota Semarang. Dalam aksi terakhir, komplotan ini menggasak sebuah mobil minibus yang terparkir di tepi Jalan Sriwijaya Baru. Polisi menemukan minibus curian sengaja disembunyikan para pelaku di sebuah areal kebun kosong di wilayah Karangawen, Demak. 2 dari 3 pelaku curanmor ditangkap di daerah yang sama, sementara 1 pelaku lain masih buron. Kepada polisi, pelaku mengaku beraksi secara acak dan spontan dalam memilih sasaran. Dalam aksi sebelumnya, mereka sudah berhasil menggasak 2 unit mobil, yang keduanya merupakan jenis mobil bak terbuka. Buat apa kira-kira? Ada memang. Kalian di situ berarti masih belum selesai kan? Aksi pembalakan liar yang terjadi di area Sabuk Hijau sekitar Waduk Jatibarang, Semarang bergulir ke ranah hukum. Setelah aparat Satreskrim Polrestabes Semarang mengamankan 15 orang yang terlibat dalam aksi pembalakan liar itu. Dari keterangan para pelaku, aksi pembalakan sudah dilakukan sejak 28 Desember 2022 dan kemudian diungkap pada hari Selasa 10 Januari lalu. Mereka terpergok saat membawa kayu jenis sengon dengan mobil trail untuk dibawa ke truk. Kayu tersebut dikirim ke sebuah pabrik kayu yang berlokasi di Batang. Para pelaku mengaku hanya sekedar menjalankan perintah dari seseorang dengan hitungan kerja harian selama melakukan penebangan. Polres Sukoharjo merazia tempat hiburan malam di kawasan Solo Baru menyasar para pemandu lagu maupun pengunjung. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah peredaran narkoba. Kapolresta Surakarta AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyatakan, karena dilakukan secara mendadak tidak ada pengunjung maupun pemandu lagu yang lolos dari pemeriksaan. Alhasil sekitar 70 orang menjalani tes urin dan hasilnya semua negatif. Setelah menggelar tes urin, pada kegiatan tersebut Polres Sukoharjo juga melakukan pemeriksaan terhadap minuman keras. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak didapati miras yang melebihi kadar alkohol sebanyak 5%. Puluhan mitra Bulog mendatangi kantor Bulog Subdivisi Regional 2 Pati. Mereka menyoroti proses distribusi operasi pasar beras Bulog yang dianggap tidak sesuai dengan standar operasional. Bahkan ditengarai operasi pasar tidak tepat sasaran dan banyak beras yang justru keluar provinsi seperti Kalimantan dan Bandung. Ditambah lagi, saat ingin mengambil lewat mitra Bulog yang ditunjuk, mereka diberi harga Rp10.100 per kilogram. Padahal harga seharusnya Rp8.300. Sehingga bisa dijual ke pembeli sesuai harga eceran tertinggi Rp9.450 per kilogram. Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdivre 2 Pati Riki Suseno membantah keluhan para mitra tersebut. Pihaknya menjelaskan, operasi pasar dilaksanakan setiap tahun melalui saluran stabilisasi pasokan dan harga pangan.